Halo anak-anak kelas 8, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi IPS, pelajaran sejarah. Dari materi minggu lalu, kalau kita ingat-ingat ya, waktu itu materinya itu adalah tentang penjajahan atau pendudukan Jepang, gitu kan? Kalau masih ingat, semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita juga masih bahas tentang Jepang ya. Jadi, ketika mereka datang di Indonesia, kemudian mereka berkuasa gitu selama beberapa tahun, saat itu pula mereka membentuk beberapa organisasi. Hari ini kita bahas organisasinya adalah organisasi militer dan semi militer. Gitu ya. Organisasi militer Jepang adalah organisasi yang khususnya untuk melakukan pertahanan secara militer guna mempertahankan wilayah apa? Indonesia gitu. Misalnya prajurit tentara gitu ya. Dalam organisasi ini pelatihan militer sangat ditekankan. Jadi benar-benar dilatih militer loh. Nah, salah satunya namanya Heiho. Ini ya. Ini prajurit Heiho. Heiho itu pasukan pembantu prajurit Jepang. Nah, Heiho ini adalah organisasi yang anggotanya adalah prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer, baik di Angkatan Darat ataupun di laut. Heiho ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kerajaan Jepang pada 2 September 42. Kemudian pada bulan April 45 menjadi cikal bakal organisasi ini. Tujuan dan kegiatan Heiho itu yaitu menjadi pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari tentara Jepang. Adapun kegiatannya itu ada membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, membantu tentara Jepang dalam peperangan. Nah, waktu itu kan ketika Jepang menduduki Indonesia, kondisi Jepang itu lagi perang loh. Namanya Perang Dunia II atau Perang Asia Pasifik gitu. Ketika Jepang perang, ternyata Jepang itu mempergunakan gitu ya masyarakat Indonesia itu untuk menjadi tentaranya dia. Nah, salah satunya tentara Heiho. Jadi untuk kebutuhan Jepang, untuk kebutuhan membantu dalam perang Asia Pasifik atau Asia Timur Raya. Syarat masuk Heiho itu adalah pria berusia 18-25 tahun, badannya itu sehat, jasmani maupun rohani. Dia juga harus berkelakuan dan kepribadiannya baik. Pendidikannya itu minimal SD. Jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang sejak berdiri hingga akhir masa pendudukan Jepang. Dari total tersebut, 25.000 orang diantaranya adalah penduduk dari Jawa. Namun begitu, tidak ada seorang pun yang berpangkat pejabat perwira, karena pangkat pejabat itu hanya untuk orang-orang Jepang aja. Gitu, kalau petinggi-petingginya harus orang Jepang. Nah, baru di bawahnya itu orang Indonesia boleh. Peta, yang kedua peta ya. Tadi yang pertama Heiho, yang kedua itu ada namanya peta. PETA. PETA ini adalah P-nya pembela, E-nya ya itu termasuk ya pembela, T-nya itu adalah tanah, A-nya ada air. Pembela tanah air. Organisasi ini adalah organisasi militer sama seperti Heiho ya, dibentuk oleh Jepang dengan tujuannya adalah kita lihat di sini kesatuan tentara guna memperkuat organisasi sebelumnya yaitu Heiho. Gitu ada peta, ada Heiho. Walaupun Jepang semakin terdesak di sini karena ketika itu perang ya melawan sekutu, Jepang tetap berusaha mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Karena Heiho dipandang belum memadai, maka dibentuklah suatu organisasi militer namanya PETA. Jadi untuk membantu Heiho gitu ya, membela tanah air. PETA ini didirikan secara resmi 3 Oktober 43 atas usulan dari Gatot Mangunpraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Panglima Tentara Jepang ya yang ke-16,
Pembentukan peta ini didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan atau Osamu Seirei, dan disebutnya gitu ya. Itu nomor 44 gitu. Jadi ada ketetapan seperti ultimatum atau undang-undang lah ya, seperti itu ya, pembentukan peta. Perpangkatan peta itu banyak pemuda-pemudi yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota peta. Jadi ada tuh nanti ada organisasi Seinendan nanti di belakang ya. Anggota peta ini yang bergabung berasal dari berbagai elemen masyarakat. Karena kedudukannya bebas atau fleksibel dalam struktur organisasi Jepang, peta diperbolehkan untuk melakukan perpangkatan hingga ada orang Indonesia loh yang menjadi perwira. Beda dengan Heiho. Kalau Heiho itu kan kalau kita lihat ya secara garis besar, Heiho itu untuk kebutuhan perang Jepang gitu. Istilahnya kayak tentara cadangnya Jepang gitu. Tapi kalau peta itu tentara yang membantu Heiho sama saja tapi untuk keperluan Indonesia gitu. Karena tadi disebutkan Jepang itu melindungi Indonesia dari serangan sekutu gitu. Perkembangan peta ini, hal ini menyebabkan masyarakat tertarik pada organisasi ini karena tadi ada sistem perpangkatan ya, dan kemudian bergabunglah menjadi anggota peta. Hingga akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, jumlah anggota peta itu berkisar 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatera. Di Sumatera itu organisasi ini punya nama lain, namanya Gyugun, prajurit Sukarela gitu. Kalau di Jawa disebutnya peta, tapi kalau di Sumatera lebih dikenal dengan nama Gyugun. Jadi jangan lupa ya, namanya sama. Orang-orang peta ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari Indonesia, terutama di bidang militer. Pada masa selanjutnya, para pemimpin tersebut mampu membawa perubahan terhadap kondisi tanah air Indonesia ya. Jadi prajurit-prajurit peta ini setelah Jepang keluar dari Indonesia dan Indonesia merdeka, ternyata tokoh-tokohnya itu sangat berpengaruh loh. Ayo, siapa aja tokoh-tokohnya? Tuh, nanti ya. Tokoh-tokohnya nanti seperti ada Soeharto, ada Sarwo Edi, itu ada ada Sudirman gitu, Jenderal Sudirman, dan beberapa tokoh lainnya. Itu ada diantaranya tiga itu ya. Itu tadi 2 organisasi militer yang benar-benar fokus pada kegiatan perang gitu. Nah sekarang ada organisasi semi militer. Nah organisasi semi militer Jepang adalah organisasi yang tidak dikhususkan untuk melakukan pertahanan secara militer, namun lebih sifat ke keamanan dan ketertiban, serta kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat. Ini tujuannya berarti ya, kenapa harus ada dua-duaan sih gitu kan. Ternyata memang organisasi ini difokuskan ke 2 hal. Kalau yang tadi organisasi militer seperti PETA dan Heiho itu fokus untuk kebutuhan perang Jepang, tapi kalau organisasi semi militer itu dikhususkan untuk pertahanan ya, di masyarakat gitu ya. Jadi ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat gitu. Pelatihan di bidang kemiliteran tetap ada, namun tidak begitu ditekankan seperti PETA dan Heiho. Nah, yang pertama ada namanya Seinendan. Seinendan itu artinya adalah barisan atau korps pemuda gitu ya, atau barisan pemuda. Ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang dengan anggotanya para pemuda. Umurnya itu sekitar 14 sampai 22 tahun. Seinendan ini didirikan pada tepatnya itu 29 April ya, tahun 43. Anggotanya tuh sekitar 3.500 orang pemuda di seluruh Jawa gitu. Tujuannya itu untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya
dengan kekuatan sendiri gitu. Namun di balik itu ada tujuan lain dengan dibentuknya Senenden ini loh ya. Jepang itu melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan, tentara cadangan lagi ya. Ya mirip dengan Peta dan Heiho gitu. Fungsi Sainendan dalam pertahanan peperangan ini, Sainendan difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang. Jadi tentara cadangan gitu ya. Agar lebih efektif dan efisien, mengkoordinasikan Sainendan itu diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya kalau di daerah tingkat Shu atau Karasidenan diketuai seorang Sushokan namanya ya. Pemimpinnya namanya pangkatnya Sushokan. Begitu juga kalau di daerah Ken, kabupaten ya, ketuanya Kencho dan seterusnya gitu ya. Ada tambahan Cho berarti ya. Keanggotaan Sainendan untuk memperbanyak anggota, Sainendan juga menggerakkan Sainendan bagi putri, namanya Joshi Sainendan. Seiring berjalannya waktu, jumlah Sainendan itu kemudian bertambah hingga akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Jumlahnya kala itu bahkan mencapai 500.000 pemuda loh, jadi lebih nambah ya daripada yang tadi 3.500. Adapun tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjadi Sainendan itu adalah Tivendraningrat dan Sukarni gitu. Kamu tahu ya Sukarni itu yang salah satu golongan muda yang punya usul agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta. Itu ada tuh Sukarni, itu usul dari Sukarni. Sedangkan Tivendraningrat adalah siapa? Iya benar, dia adalah salah satu orang yang mengibarkan bendera merah putih ketika proklamasi itu. Nah, selanjutnya ada Kaibodan. Kaibodan nih ya, nih Kaibodan. Berarti kalau kita lihat banyak orang Jepangnya gitu berarti ya. Kaibodan, Korps Kewaspadaan. Ini adalah organisasi semi militer yang kedua setelah Sainendan. Anggotanya adalah anggota pemuda usianya itu 25 sampai 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada 29 April 43. Tujuannya adalah membantu polisi Jepang. Jadi sama aja disebutkan Kaibodan itu adalah barisan pembantu polisi gitu ya. Membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Kaibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang dapat masuk harus memiliki badan yang sehat, kepribadiannya baik. Jika dilihat dari usia anggotanya, Kaibodan lebih siap dan matang untuk membantu tentara Jepang dalam keamanan dan ketertiban. Ya kalau kita lihat ya, ini dibandingkan dengan Sainendan yang usianya lebih muda, Kaibodan itu kalau kita lihat lebih matang untuk menjadi tentara cadangan Jepang di organisasi semi militer ya. Gitu. Kalau Peta dan Heiho memang dibentuk khusus untuk kegiatan perang atau militer yang sesungguhnya. Kegiatannya itu adalah membantu polisi, yaitu mengatur lalu lintas dan mengamankan desa. Kamu suka lihat ya, polisi-polisi Jepang, kalau kamu lihat di di TV-TV itu ya. Begitu pula kalau dihubungkan dengan kita sekarang ya, polisi kan tugasnya mengatur lalu lintas, mengamankan tujuannya juga keamanan di tingkat kecamatan sampai negara gitu kan. Itu kan ada tugas dari polisi juga. Organisasi Sainendan dan Kaibodan didirikan di seluruh daerah di Indonesia. Meski namanya beda-beda, misalnya di Sumatera itu kenalnya Bogodan dan di Kalimantan itu namanya Borneo Konan, Koku dan Sameo Konan Hokokuden. Selain di Indonesia, penduduk Cina juga mengenal organisasi ini dengan sebutan Kyaku Keibotai. Nah, ini untuk minggu depan ya anak-anak. Jadi tadi kita bahas ada organisasi militer dan semi militer. Militer itu cuma Peta dan Heiho. Kalau semi militer itu yang pertama tadi kita bahas tentang Sainendan, yang kedua baru Kaibodan. Minggu depan ada organisasi lainnya ya. Oke,
Selamat semuanya, selamat siang semuanya, dadah.